Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamil Bodana Zuhri Putar-Putar dengan NIM 447131496, kelas 445B05. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal nomor 2 yang berjudul Artificial Intelligence Disruption in Public Relations, a Blessing or a Challenge, karya Vivi E. N. Liu. Di era digital saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menjadi bagian dari hampir setiap aspek kehidupan manusia. Dari penggunaan asisten virtual seperti Siri dan Alexa, hingga rekomendasi film di Netflix. Teknologi ini mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Jurnal ini membahas bagaimana kemajuan AI mulai mengguncang dunia public relation. Apakah sebagai berkah yang mempermudah pekerjaan manusia, atau justru menjadi tantangan yang mengancam profesi manusia? Baik, penulis di jurnal ini mengatakan ia memulai dengan menjelaskan bahwa AI bukanlah hal baru. Gagasannya sudah muncul sejak Alan Turing mempublikasikan karya klasiknya, yaitu Computing, Memory, and Intelligence pada tahun 1950. Namun, beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi big data dan komputasi canggih menjadikan AI benar-benar mampu meniru kecerdasan manusia, bahkan dalam bidang komunikasi. Dalam konteks public relations, AI kini mampu melakukan berbagai tugas yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Teknologi ini dapat mengotomasi pekerjaan rutin manusia seperti pemantauan media, analisis sentimen publik, dan pembuatan laporan. Bahkan beberapa platform berbasis AI dapat memprediksi krisis komunikasi dan membantu menyusun strategi kampanye yang lebih tepat sasaran. Penulis melakukan wawancara dengan seseorang praktisi PR di profesional di Kuala Lumpur. Ia menjelaskan bagaimana AI telah mengubah cara bekerja mereka. Dulu, seorang PR harus membaca koran satu persatu untuk memantau berita tentang kliennya. Tetapi kini, cukup dengan mengetik kata kunci di mesin pencarian atau menggunakan AI listening tools, semua informasi bisa didapatkan dalam hubungan detik. Salah satu contohnya adalah penggunaan platform bernama Relevance Radar, sebuah sistem kecerdasan buatan yang mampu memantau pekerjaan publik dan mengukur sentimen positif hingga negatif, serta membantu membuat strategi komunikasi yang lebih akurat dan relevan bagi klien. Namun, di balik kemajuan ini muncul pertanyaan penting. Apakah AI bisa menggantikan manusia dalam pekerjaan public relation? Jawaban menurut penulis dan narasumber belum tentu. Ada dua elemen penting dalam hubungan masyarakat yang tidak bisa digantikan oleh mesin: hubungan emosional, memahami empati, dan menyampaikan pesan dengan sentuhan manusia. AI mungkin mampu menganalisis data, tetapi tidak bisa merasakan emosi, kehangatan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari komunikasi publik. Meski begitu, laporan dari Chartered Institute of Public Relations atau disingkat CIPR menyebutkan bahwa setidaknya 12% dari aktivitas PR kini bisa digantikan atau dibantu oleh AI. Artinya, profesi ini tidak akan hilang, tapi akan berubah bentuk. Dan namun sayangnya, riset ini juga menunjukkan bahwa sekitar 40% praktisi PR belum memahami secara mendalam potensi AI. Sementara 46% lainnya hanya mengetahui sebagian kecil. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan digital yang perlu segera diatasi. Penulis di sini menjelaskan menutup jumlahnya dengan refleksi optimis. Ia menegaskan bahwa AI tidak seharusnya ditakuti, tetapi diadaptasi dan dimanfaatkan. Teknologi ini akan terus berkembang dan menjadi bagian dari masa depan industri komunikasi. Para profesional PR perlu memandang AI bukan sebagai ancaman,
Justru sebagai alat bantu strategis yang dapat memperkuat kreativitas, mempercepat analisis, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Pada akhirnya, AI tidak akan menggantikan manusia, melainkan melengkapi PR, tetap membutuhkan empati, kreativitas, dan institusi manusia dalam menciptakan hubungan yang bermakna dengan publik seperti yang disampaikan penulis. AI is here to stay, so instead of fearing the change, we should embrace it and learn to stay ahead of the game. Sekian dari saya mereview jurnal nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.